rekan-rekan sekalian, bersama saya di saat ini telah hadir Mas Handrio Nurhan. Beliau saat ini mahasiswa di Amerika, tepatnya di Universitas Boston. Boston University. Mas Handrio tadinya telah menempuh pendidikan pada arus bachelor maupun magister di tempat lain di Amerika juga. Bachelor of Arts di Soka University of America. Ya. Di California ya. Betul. Kemudian Master of Arts di Texas Tech di Amerika. Kedua-duanya dalam bidang yang hampir sama gitu ya. Mirip-mirip ya. Humanities, fokus di Philosophy of Mind. Iya. Di S1 ya. Di bachelornya, lalu di masternya Moral Philosophy ya. And Buddhist Ethics. Ya. Dan saat ini menyelesaikan PhD tadi di Boston University di bidang antropologi, betul. Khususnya saat ini meneliti sebuah organisasi Buddhis terbesar di Jepang. Soka Gakkai. Soka ini adalah organisasi yang juga menopang Soka University. Dia pendirinya. Pendirinya, presidennya adalah pendirinya. Ya. Jadi selamat datang di kampus Politeknik Bakti Semesta di Salatiga, Mas Handrio. Ya. Terima kasih karena berkenan untuk kita berbincang-bincang di saat ini. Khususnya tentang bagaimana pendidikan liberal arts itu bisa membantu pembangunan secara umum bangsa ini, membantu mengembangkan individu orang dewasa ya, mahasiswa khususnya dalam hal ini. Tetapi juga pertanyaannya nanti apakah pendidikan liberal arts ini kompatibel dengan banyak bidang-bidang profesional yang berkembang, termasuk di bidang-bidang STEM, science, technology, engineering, and mathematics. Nah, tetapi sebelum saya masuk ke sana, Mas Handrio, kalau boleh sedikit beri gambaran latar belakang. Jadi dari pendidikan sebelumnya di Indonesia, lalu tadi kok sampai ke Amerika, ke Jepang dulu ya, lalu ke Amerika. Ini kok meminati bidang seperti ini. Yang di Indonesia itu mungkin jumlah absolutnya, proporsinya relatif tidak banyak, masih kecil. Jadi silakan Mas Handrio mungkin sedikit memperkenalkan diri. Jadi kira-kira sejak kecil saya memang dari TK, dari SD sampai SMA di Jakarta itu semua sekolah Kristen. SMA-nya di Penabur Semak 3. Dan dari dulu memang nggak tahu ya, karena saya ada ketertarikan aja tentang pertanyaan-pertanyaan dalam tanda kutip besar. Makna hidup, eksistensi Tuhan dan lain-lain. Makanya terutama ketika pergi ke sekolah Kristiani kan ada pelajaran agama juga. Jadi saya memang selalu tertarik dengan pelajaran agama, diberikan teologi dan lain-lain. Dan saya paling sering nanya di pelajaran agama, sampai kadang kamu terlalu banyak tanya, Handrio, itu rahasia Tuhan gitu ya. Supaya diem. Jadi memang ada ketertarikan seperti itu, dan ketika akhirnya saya ingin selalu belajar ke luar negeri untuk lihat seperti apa di sana kan. Saya dapat kesempatan setelah menunggu setahun, saya akhirnya mendapat kesempatan untuk belajar di Jepang. Ya di situ pertama kali mendapat gambaran bahwa seperti inilah pelajaran di negara orang lain.
tetap saya mempunyai ketertarikan terhadap hal yang tadi seperti itu. Jadi ya ujung-ujungnya ambilnya ke wilayah filsafat. Tapi juga suka dengan hubungan internasional mungkin sebagai kayak peace studies, multikulturalisme, peace studies seperti itu ya. Ya. Tapi sayang karena beasiswa di Jepang waktu itu kurang kuat. Jadi saya harus kerja sambilan juga dan lain-lain. Dan karena bahasa Jepang adalah bahasa ketiga, itu sulit sekali untuk belajar dengan sepenuhnya dengan semaunya saya itu tanpa membuang waktu untuk kerja juga gitu kan. Jadi akhirnya dapat kesempatan pertukaran ke Amerika waktu itu. Dari saya ambil 1 semester dan di sana gaya edukasinya lebih lagi cocok untuk saya. Dan itu pertama kali saya mengalami pengalaman liberal arts di pertukaran tadi 1 semester itu. Yang mana dulu saya waktu di SMA sebenarnya pelajaran yang sangat kurang saya sukai adalah fisika. Ketika pertukaran itu liberal arts, saya ngambil pelajaran fisika yang disesuaikan dengan murid-murid liberal arts. I see. Dan itu mungkin kalau bisa dibilang itu adalah satu-satunya kelas yang membuat saya bertekad untuk saya harus pergi ke sekolah ini untuk belajar di sini. Karena pelajaran liberal arts itu fisika itu betul-betul memutarbalikkan istilahnya perspektif akademis saya selama apa yang saya ketahui selama ini. Saya wah, ini fisika itu seperti ini gitu. Ya. Kenapa saya waktu dulu benci fisika gitu. Ya. Karena bukan hanya fisika untuk menyelesaikan permasalahan matematik di fisika itu problem solving, tapi benar-benar dia detail ke dalam sejarah fisikanya dan juga filsafat ilmu pengetahuan fisika. Jadi kembali lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan besar yang tadi itu sebenarnya. Bahkan dalam fisika. Are we alone in this universe? Are we alone in this universe? What is the nature of the true nature of reality, stuff like that, right? Ya. Yeah. Jadi dari pendidikan di Indonesia sudah punya ketertarikan khusus di sana, distimulasi oleh pengalaman belajar tadi, khususnya di Amerika ya. Yeah. Ya, tapi boleh enggak Mas Handrio menceritakan atau menjelaskan lebih jauh. Jadi ketika pertama kali melihat model pendidikan yang tadinya mungkin di Indonesia jadi semacam momok gitu ya. Dan kita sudah dikotak-kotakan. Jadi yang senang IPA ya IPA. Dulu di zaman saya bersekolah, itu dikelompokkan lagi ya. Fisika, biologi, demikian juga bidang sosial ya dan kebahasaan. Nah, itu sehingga ya yang belajar ilmu-ilmu alam, fisika misalkan tadi mungkin ya sudah di dalam kotak itu mayoritas jam belajarnya banyak di sana dan sifatnya mungkin seperti yang digambarkan tadi cukup banyak dimensi teknis. Perkuliah mata pelajaran itu jadi menghitung segala macam untuk mengerjakan formula-formula matematis untuk bidang fisika misalkan ya. Tapi tadi dikatakan rupanya agak lain bagaimana pendidikan atau pembelajaran bidang-bidang seperti itu dikemas untuk kemudian mendapatkan relevansi apa maknanya dalam setting kehidupan gitu ya yang lebih luas. Jadi bolehkah Mas Handrio sedikit cerita seperti apa sih pendidikan liberal arts itu di Amerika khususnya ya? Ya, buat tentunya saya harus katakan bahwa pengalaman saya yang di liberal arts ini karena berbagai macam universitas liberal arts di Amerika tentu saja mempunyai keunikan ciri khas masing-masing. Tapi kemungkinan ya secara garis besar saya rasa sih pengalamannya bisa digeneralisasikan bahwa ada banyak interpenetrasi antara disiplin-disiplin di liberal arts itu sendiri kan. Kalau dalam pengalaman saya itu sendiri ya itu tadi mungkin juga karena pengalaman ketertarikan saya adalah ketertarikan filsafat yang mana
kita ketahui kalau filsafat itu kan banyak filsafat apa aja kan, filsafat sains, filsafat morality, filsafat keagamaan juga ada. Jadi memang basis liberal arts dan filosofi itu sangat dekat. Ya. Kalau saya punya approach pribadi adalah selalu saya berpikir dari itu, filsafat bidang apa. Jadi ketika saya mempelajari misalkan di program liberal arts saya nggak tahu ya yang lain-lain itu berpikir seperti apa. Tapi kalau ketika saya ingin memilih pelajaran waktu dulu, ingin register apa setiap semester, saya selalu pemikirannya adalah semester ini apa yang ditawarkan dan pelajaran apa yang paling menarik yang ingin saya pelajari sebagai ketertarikan akademis saja gitu. Ya. Jadi saya tidak pernah berpikir dalam hal tematik. Misalkan saya menjadi ingin seorang ekonom atau saya tertariknya di ekonomi, jadi saya ambil banyak ekonomi. Saya berpikirnya hanya lihat judul pelajarannya apa yang ditawarkan. Oh, ini menarik, saya ambil. Jadi ketertarikan itu bisa saja kebetulan itu pelajaran ekonomi yang mempelajari ekonomi kemiskinan misalkan. Terus pelajaran keduanya yang saya temukan tertarik ternyata fisika. Sejarah dan filsafat fisika misalkan. Ini yang saya tertarik. Dan pelajaran ketiga di semester yang sama, kemungkinan saya mempelajari tentang antropologi budaya Oseania. Kan? Jadi sama sekali kalau misalnya kita lihat satu semester, kalau dicari ke temanya itu apa, mungkin tidak ada temanya. Ya. Temanya adalah ketertarikan saya secara pribadi aja gitu. Ya. Jadi liberal arts kebanyakan ya seperti itu. Tentu saja bukannya tidak ada hubungan sama sekali di antara mata pelajaran tersebut. Ada, dan itu kebebasan kita untuk membuat koneksi itu. Makanya di akhir dari program liberal arts di tahun keempat biasanya ada yang namanya program capstone. Ya. Yang dimana kita istilahnya sebisa mungkin untuk mengintegrasi relevansi itu ya. Betul, mengintegrasi segala hal yang sudah kita pelajari saat ini gitu ya. Ya. Istilahnya. Ya. Jadi pengalamannya ya seperti itu. Jadi benar-benar pengalaman kalau menurut saya pribadi adalah pengalaman yang ideal sekali. Sebagai orang yang suka belajar dan mencari pengetahuan, itu pengalaman ideal yang dimana 4 tahun itu kita betul-betul bisa mengeksplorasi segala sesuatu yang kita penasaran. Segala sesuatu itu hal yang mungkin tidak akan terulang. Bahkan ketika saya di program magister dan sekarang program PhD, mau nggak mau kita harus lebih ke fokus. Hanya 4 tahun di liberal arts itu saja dimana saya benar-benar bisa merasakan saya tidak peduli saya mau jadi seorang apa dan seorang apa. Saya hanya penasaran sebagai seorang manusia. Apa sih kenapa kita di sini, ya kan? Fabrik realita kita itu seperti apa secara fisika, secara ilmu pengetahuan juga. Maknanya secara filsafat itu apa? Dan juga secara empiris dalam ilmu sosial, struktur sosial kita seperti apa, permasalahan sosial apa yang ada di dunia ini. Semuanya yang saya penasaran tuh bisa dieksplor. Dan juga program saya termasuk kita harus mempelajari bahasa asing. Jadi waktu itu saya pilih bahasa Prancis. Dan juga termasuk dalam program itu kita harus pergi ke negaranya. Selama 1 semester untuk belajar bahasanya dan belajar kultur lain juga. Itu pun ya itu benar-benar 4 tahun yang terlalu cepat berlalu bagi saya. Ya, kesenian karena asik gitu ya. Asik sekali. Kesenian, semuanya kesenian, akademis, lengkap. Ya, lengkap. Ya, Mas Andrio sudah punya background ketertarikan. Ya, saya kira relatif mungkin anak-anak muda dari atau pada jenjang tertentu akan explore ya, dia meminati apa, dia suka apa gitu ya. Dan kalau tidak salah di negara-negara maju kan itu ada testing lah, saya kalau tidak salah ada instrumen untuk mendeteksi minat bakat seseorang, lalu kemudian karena itu disarankan baiknya apa. Tapi jika pun ada seperti itu tadi dengan model pendidikan liberal arts yang tadi walaupun individu mahasiswa bisa merancang karena ketertarikannya, lalu mengambil mata kuliah, tapi mungkin
Bisa jadi dalam perjumpaan belajar tentang suatu bidang tertentu memunculkan ketertarikan baru misalkan ya. Nah, apakah itu terjadi dalam pengalaman? Mungkin tadi kalau Mas Andreo kan sudah punya ketertarikan pada big questions, filsafat, karenanya sekarang konsisten di wilayah itu. Tapi mungkin ada yang tadinya di atas tes bakat minat tadi cocoknya di mana, tetapi setelah eksplorasi belajar itu, wah saya lebih baik, lebih tepat, atau lebih suka ternyata bidang yang lain misalnya. Sangat mungkin. Sangat memungkinkan, dan memang saya ada teman-teman saya pun yang seperti itu. Banyak misalkan teman dari Jepang, universitas itu kan sangat internasional, jadi banyak murid dari luar yang datang ke universitas itu, termasuk dari Jepang banyak. Dan mereka kebanyakan dari Jepang itu selalu ya mungkin kesukaan mereka adalah ekonomi atau finance atau bisnis seperti itu. Tetap saja ada orang yang tetap ingin konsentrasi di sana, tapi banyak juga yang awalnya masuk seperti itu, kemungkinan terus masuk dan mempelajari banyak pelajaran lain di liberal arts itu, malah ujung-ujungnya jadi konsentrasinya jadi humanitas, atau konsentrasinya ke malah tetap mengimplementasi ekonomi tapi ekonomi lingkungan, environmental economy, lebih ke yang dampak ekonomi terhadap lingkungan, dan bagaimana sekarang kita memikirkan suatu strategi ekonomis yang memikirkan dampak ke lingkungan, contohnya gitu kan. Jadi banyak juga yang sama benar-benar 180 derajat menemukan pembalikan gitu ya, turnaround ya. Ada juga. Definitely. Dan artinya perkuliahan itu cukup untuk memungkinkan dia membangun fondasinya untuk tadi, sekalipun bukan minat aslinya dia di situ, tapi dia kemudian bisa cope dengan taruhlah requirements untuk maju ke mata kuliah yang lebih advance misalkan gitu ya. Nah, dalam kacamata itu ya tadi saya sampaikan, kami Politeknik Bakti Semesta ini kan wilayahnya kan fokus utama adalah di bidang teknologi informasi, atau sekolah-sekolah sejenis kami pada bidang-bidang teknik pada umumnya, atau mungkin pada tingkat universitas ada yang seperti ITB misalkan, atau IPB misalkan, itu wilayah keilmuannya menjadi spesifik. Nah, apakah pendidikan liberal arts ini di atas pengalaman tadi bisa menstimulasi orang, bisa memfasilitasi kuriositas mahasiswa, mengeksplorasi lebih jauh? Maka karena itu ya orang tidak hanya kemudian belajar secara spesifik pada bidangnya, tetapi dia menemukan makna yang lebih luas bidangnya itu pada atau dalam keterkaitan yang bidang-bidang lainnya. Nah, apakah relevan pendidikan seperti liberal arts ini untuk ya bidang sains, bidang teknik, teknik berarti teknologi, engineering gitu ya? Dari pengalaman Mas Andreo. Ya, tentu saja jawaban saya akan sangat bias. Tapi memang secara tujuan liberal arts itu apa kan? Saya rasa tujuan liberal arts memang membangun kemanusiaannya itu sendiri, membangun seorang manusia itu sendiri. Jadi kita seutuhnya. Jadi kita tidak memikirkan untuk membangun seorang engineer atau seorang fisikawan saja atau seorang ekonom, tapi seorang ekonom yang humanis, yang seorang manusia penuh yang kebetulan profesinya adalah nanti sebagai seorang ekonom. Dan itu yang penting dari liberal arts menurut saya. Karena itulah saya rasa sangat penting liberal arts untuk di semua bidang, yang terutama bidang yang aplikatif. Karena kita tidak mau hanya seorang yang pandai dalam arti aplikatif, ya kan? Tapi dalam hal-hal yang besar, pertempuran yang besar, buta kan? Buta kan? Jadi malah ya itulah menurut saya permasalahan kita banyak saat ini adalah banyak orang yang sangat ahli dalam bidang aplikatif, tapi tidak sensitivitas
istilahnya ya apa dampak bidangnya pada dampak bidangnya, masyarakat ya, pada umumnya kebijaksanaan untuk Ya, ya. apakah bagaimana cara menggunakannya gitu kan, Ya, dan lain-lain seperti itu kan dampaknya. Itulah yang saya rasa ya kalau mau di-argue di pentingnya liberalis itu apa gitu. ya, ya. Dan juga bisa juga kita bilang bahwa misalkan kita lihat balik ke orang-orang seperti Einstein atau ilmuwan sebelumnya gitu ya, zaman-zaman yang mereka seperti itu konsentrasi yang kita tahu seperti sekarang atau sangat terkonsentrasi fisikawan saja, tidak ada bidang-bidang lain, itu sebenarnya itu dulu sangat langka. Dulu itu mereka mempelajari banyak bidang sekali. Banyak bidang. Einstein tahu filsafat dengan jelas, Ya. tahu bidang-bidang lain juga, jadinya lebih holistik mereka. Ya. Kalau sekarang saya dengar katanya ya ada juga yang orang yang benar-benar di silo sekali gitu. Ya. Di bidangnya saja, di luarnya sama sekali saya nggak tahu gitu kan. Ya padahal kalau kita lihat ya revolusi-revolusi dalam STEM dan lain-lain dan bidang sains itu adalah orang-orang yang selalu wawasannya luas karena mereka bisa menghubungkan titik-titik yang tidak pernah orang lain pikirkan untuk dihubungkan. Ya kan? Ya, menurut saya ya banyak lah, banyak sekali keuntungan dari liberal arts. Bahkan perusahaan-perusahaan STEM di Amerika sekarang, misalnya perusahaan IT seperti Google dan Facebook dan lain-lain, mereka pun menyadari kepentingan dari liberal arts itu sendiri. Banyak sekarang permintaan contoh di sekolah, bahkan di bidang kedokteran. Banyak sekali sekarang kedokteran harus mempelajari filsafat, terutama filsafat etika, filsafat nilai. Dan juga filsafat multikulturalisme karena mereka juga harus menangani pasien yang Macam-macam, notabene macam-macam kepercayaannya secara religi, secara budaya dan lain-lain gitu. Ya. Jadi banyak sekali aplikasi dari liberal arts itu sendiri. Selain kalau menurut saya sebagai seorang yang kalau saya jawabannya sebagai yang puris, kita tidak perlu mengargumentasi bahwa pentingnya liberal arts itu apa. Karena menurut saya liberal arts itu sendiri adalah sesuatu yang benar-benar inherent, worth it untuk dipelajari, ya kan? Tapi saya mengerti bahwa dalam kultur kita dan ada permintaan secara ekonomis dan lain-lain, kita harus memberikan sebuah wacana kegunaan sesuatu kan, nilai aplikatifnya ya. Ya. Jadi ya kemanfaatannya ya. Ya. Tapi artinya tadi ya bahwa kemanfaatan spesifik sesuatu hal, misalkan dalam bidang hukum, dan karena itu penguasaan, taruhlah saya menyebut technicalities ya, dalam bidang itu menjadi penting. Tetapi tetap semua itu kan ya taruhlah kita menyebut bagian dari rekayasa sosial kultural ya, bagaimana suatu kebijakan hukum misalkan atau regulasi itu keluar dan berdampak kepada masyarakat yang dalam setting tertentu, misalkan Indonesia sebagai masyarakat yang plural ya, kekurang sensitivitas kita akan satu produk teknis hukum yang bisa berdampak berbeda pada masyarakat yang bermacam-macam itu. Ya itulah kemungkinan problem ketika wawasan yang terkotak-kotak tadi itu kurang lebih merupakan bagian dari rekayasa pendidikan kita ya kepada generasi antar generasi begitu. Dan dalam hal itu liberal arts menawarkan kurang lebih kelebihannya gitu ya. Ya. Setuju. Nah saya tidak tahu Mas Andri, kalau kita mau bawa dalam kacamata Mas Andri karena kebetulan di Amerika, dan bagaimanapun negara seperti Amerika, apa itu sekarang Cina, ya, Jepang, negara-negara Eropa Barat, ini kan sudah sangat maju ya dari segi sainsnya, dari segi teknologinya, termasuk kehidupan masyarakatnya kan kita masih betapa ultra modern. Atau ya tetap juga ada masyarakatnya yang jauh juga ya dari kemajuan teknologi, tapi sudah sedemikian rupa majunya. Nah dalam kacamata masyarakat seperti itu, ini kan bisa satu bidang itu sangat spesifik sekali kan, aplikasinya maupun ya tadi pendidikannya, belajar sangat spesifik sekali. Tetapi tadi dalam kaitan dengan pendidikan liberal arts yang integratif, mengaitkan
banyak bidang atau sejumlah bidang gitu ya. Ya. Nah itu dalam realitas negara-negara maju ini apakah terpolarisasi? Apa itu harus STEM saja dan sangat spesifik, ataukah juga saya kira model liberal arts di Amerika sudah lumayan tua gitu, dan tetap relevan hari ini gitu ya. Nah ini tarik menarik ya spesialisasi yang makin spesifik versus kebutuhan untuk terintegrasi tadi. Ya. Lihat dari konteks masyarakat maju bagaimana? Ya bahkan di negara seperti Amerika sekalipun yang mana mungkin saat ini atau setidaknya 10-20 tahun kebelakangan, kalau misalkan di mana di negara dunia ini yang paling liberal arts paling berkembang mungkin memang di Amerika Serikat menurut saya. Di Amerika Serikat sekalipun tapi selalu ada dorongan dan pertanyaan bahwa apakah liberal itu relevan. Karena memang di Amerika pun dulunya sangat sistem edukasinya itu ya tergantung ke pemerintahan saat itu, rejim saat itu, dan bagaimana kondisi ekonomi dan narasi-narasi politik saat itu. Dan juga ada juga penyusupan, misalkan penyusupan bagaimana sekarang kondisi edukasi di Amerika dikontrol dengan orang-orang yang sangat peduli dengan pemaksimalan profit di edukasi. Jadi ada selalu narasi seperti misalkan kelas menengah di Amerika, imigran kelas menengah yang datang ataupun imigran kelas ekonomi yang agak bawah, selalu narasinya adalah edukasi adalah bentuk investasi ekonomi yang paling make sense, yang paling rasional. Karena dengan edukasi itulah diharapkan anak-anaknya akan mencapai peningkatan kelas ekonomi kan. Vertical movement gitu ya. Betul. Ya. Dan ketika narasi itu ada, ya tentu saja yang dipikirkan adalah perbanyak fokus spesialisasi dalam bidang STEM misalkan, atau bidang hukum, bidang-bidang yang secara tradisional kita pikir ya bisa menghasilkan banyak uang dan prestis sosial. Ya. Dalam narasi seperti itu yang kuat, tentu saja hal seperti liberal arts yang menekankan generalisasi as opposed to specialization akan dipertanyakan. Ya, selalu jadi ada pendulum bolak-balik even now. Dan sekarang narasinya banyak yang kecewa dengan narasi tadi bahwa investasi pendidikan adalah investasi ekonomi yang akan menjamin kemajuan secara ekonomi dan sosial. Banyak sekarang yang kecewa dengan narasi itu, dan sayangnya narasi itu disetarakan dengan ketidakpentingan pendidikan sekarang ini. Jadi mereka berpikir bahwa ya there's no need for college anymore. College itu udah nggak dibutuhkan lagi. Ya, ya. Narasi itu pun ada sekarang kan. Jadi Ya. apa itu lebih kepada kepemilikan atau penguasaan kualifikasi. Kualifikasi ya. Ya. Nah, sedangkan dalam argumentasi liberal arts ini kan well educated men and women itu penting gitu ya. 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 Jadi ya sebagai bagian dari bagaimana tanggung jawab Ya. sebagai individu dalam masyarakat. Ya. Karena memang ya itu tadi maksudnya antara dua polar, apakah peran dari pendidikan modern dalam artian pendidikan tingkat tinggi universitas, apakah itu menjadi sebuah bentuk investasi ekonomi dipandangnya atau sebagai pendidikan dalam artian yang lebih klasik, yang lebih lama, bahwa untuk membangun kemanusiaannya seorang manusia yang utuh. Memang tidak pernah kita janjikan kemajuan ekonomi. That could be part of it, but that's not the only thing, right? Ya. Tapi ada memang narasi-narasi yang belakangan ini yang ya itu tadi investasi ekonomi. Makanya ketika tidak terjadi, orang-orang banyak yang kecewa. Ketidakpuasan gitu ya. Banyak kecewa dan menyalahkan pendidikan itu sendiri. Sedikit ke arah khususnya saya mempelajari intensi Soka, Soka University ya. Itu keinginannya untuk saya bacakan saja dari websitenya itu ya. Cultivates global citizens and critical thinkers ready to provide leadership in a rapidly changing world.
Nah itu kira-kira seperti apa pemaknaan itu dalam, ya kita tahu tadi ini perubahan-perubahan dalam banyak bidang dan khususnya teknologi, lompatan-lompatan teknologi terjadi. Nah ini fokus kepada liberal arts dalam masyarakat yang seperti itu. Nah itu kira-kira seperti apa model pendidikan khususnya di Soka itu bisa membuatnya menjadi tadi global citizen, apa itu dia ready to provide leadership dalam masyarakat yang melompat-lompat dalam bidang-bidang kecakapan khusus seperti teknologi misalkan. Bagaimana Mas Andri melihat? Kalau menurut saya, tentu saja salah satu yang kita fokusi di pendidikan liberal arts di sana di Soka adalah bagaimana kita menghadapi keberagaman. Okay. Itu satu. Itu karena itu sangat penting sekali untuk konsep global citizenship-nya. Yeah. Itu bukannya orang yang orang yang sering berkelana melihat dunia, tapi sebenarnya orang yang paham betul dengan fakta keberagaman di dunia. Jadi orang bisa menjadi seorang global citizenship walaupun sebenarnya tidak pernah keluar dari negara dia sendiri, istilahnya. Karena dia paham betul dengan keberagaman yang ada di dunia ini, termasuk kesulitan-kesulitan yang bisa dihasilkan dari fakta keberagaman itu sendiri. Makanya kita pelajari masalah-masalah sosial di dunia kan di liberal arts education itu satu. Kedua adalah dalam hal konteks perubahan sosial yang dinamik. Itu kita sering pelajari tentang misalkan termasuk peace studies misalkan banyak hal-hal ketidakstabilan sosial di negara-negara lain yang kita pelajari, sebab-sebab apa yang menyebabkan ketidakstabilan sosial tersebut. Satu lagi yang saya sekarang ini waktu saya di sana belum terlalu terasa adalah mungkin misalkan sekarang perkembangan artificial intelligence, hal-hal seperti ini. Saya waktu itu belum terlalu merasakan. Tapi saya rasa mungkin di zaman artificial intelligence itu mungkin malah lebih penting lagi, karena menurut saya AI itu ujung-ujungnya nanti akan yang spesialisasi itu kita tidak akan bisa menang melawan spesialisasi artificial intelligence. Mereka akan jauh lebih mahir lagi dalam bidang-bidang yang spesialisasi. Justru akan sangat penting sekali untuk mengembangkan sebuah kemampuan untuk mengintegrasi generalisasi pemikiran gitu. Of course, ketika nanti misalkan ada general artificial intelligence, well, that will be an interesting problem to think about. But ya, kita belum sampai ke sana. Tapi saat ini saya rasa justru yang spesialisasi itu akan dilampaui dan dicakup dalam artificial intelligence seperti itu ya. Jadi tidak pesimis. Artificial intelligence atau bidang seperti rekayasa genetika. Misalkan ya. Itu sudah beberapa tahun yang lampau, taruhlah ketika cloning pertama kali bisa dilakukan di domba. Dolly ya. Lalu saya kira kesadaran etisnya di situ muncul ini kalau kita bisa merekayasa secara genetik apapun ya. Betul. Nah, kira-kira melihat yang seperti itu dalam kacamata tadi, artinya kan pendidikan liberal arts tadi secara spesifik pada bidang-bidang seperti artificial intelligence, robotics, quantum computing, ya macam-macam ini ya. Itu lalu bagaimana menempatkan kecakapan integratif tadi untuk juga bisa membimbing bidang-bidang arah dari perkembangan dan ya ujung-ujungnya bagaimana kita menggunakan teknologi itu kan. Dan juga dampak-dampak sosial tadi yang Bapak sudah jelaskan tadi. Contohnya misalkan artificial intelligence sekarang ini adalah pertanyaannya adalah siapa yang bisa memakai AI, akses ke AI contohnya. Dan data-data bias apa yang dimasukkan ke AI, yang ditrain di AI tersebut misalkan. Yaitu bahkan perusahaan seperti OpenAI dan Google, mereka kan ada divisi khusus sekarang, divisi etika AI.
yang mana anggota-anggota timnya biasanya adalah seorang ya filsafat, filsuf, etika, social scientist, anthropologist, sociologist, seperti ini. Jadi mereka bukan justru anggota-anggotanya adalah bukan orang-orang yang ahli dalam bidang STEM, tapi bidang yang lebih integratif, social science yang memang ya liberal arts salah satunya adalah ya yang bakal bisa dilatih untuk melihat gambaran besar dari teknologi-teknologi yang sekarang ini kita hasilkan, misalkan arahan-arahannya. Ya, karena impactnya, dampaknya bisa sedemikian rupa tidak terbayangkan oleh kita. Apa itu, bagaimana peradaban kita ya, bagaimana humanity ke depan gitu ya. Tapi kalau di wilayah kajiannya Mas Andrio, apa itu filsafat, dan mungkin kita akan melihat gerakan-gerakan sosial masyarakat ini ya, taruhlah suka sebagai sebuah gerakan sosial di masyarakat yang maju. Ini kira-kira mengantisipasi, membayangkannya ini bagaimana, Mas? Membayangkan? Ya, artinya di dunia digital ini kan kalau tadi gerakan sosial kan kita pasti berpikir basisnya spasial. Ya, ini dengan teknologi dia bisa melintasi batas-batas. Dan karena itu memikirkan tentang taruhlah potensi gerakan, dampak gerakan. Nah, dalam skala yang sifatnya oleh teknologi bisa difasilitasi, sifatnya meluas. Nah, ini dunia filsafat atau dunia sosial memikirkan macam apa nih masyarakat digital dan ada berbagai jawaban yang memungkinkan. Saya rasa mungkin yang Bapak ingin lebih relevan ke diskusi kita adalah bagaimana budaya digital kita ini semakin memprovide sebuah budaya universal bisa yang mana ya, secara global kita berinteraksi di dunia digital, yang mana ada bahasa-bahasa dan cara pola berpikir tertentu yang terangkat di dunia digital ini. Tapi permasalahannya adalah pengangkatan bahasa-bahasa tertentu dan pola-pola berpikir tertentu di dunia digital ini tidak secara natural. Karena mereka akan diangkat oleh algoritma tertentu. Dan yang notabene akan mengangkat sebuah narasi-narasi tertentu yang mungkin tidak kita ingini, yang dominan gitu. Yang dominan, ya kan? Ya. Jadi istilahnya ada penampakan sebuah kemunculan pemikirannya secara demokratis, penampakannya it looks like it is, but mungkin tidak. Bisa jadi rekayasa gitu. Rekayasa. Dan rekayasanya pun bukan rekayasa serta-merta intensional, tapi karena algoritmanya seperti itu gitu. Dan itu juga yang harus kita kritisi, misalkan secara kritis seperti itu, misalkan salah satunya. Kalau untuk satu lagi yang lebih mungkin agak akademis adalah ketertarikan bagaimana kita our notion of reality itu mulai terkikis. Bukan terkikis, apa ya? Our notion of reality dengan digital reality dan reality biasa itu mulai tercampur. Dan sekarang filsuf-filsuf sedang memikirkan, jadi mungkin aja realita kita ini akan semakin diperbesar dengan adanya percampuran realita digital. Karena kita biasa bilang bahwa dunia maya itu kan ada konotasinya bahwa dunia yang tidak terlalu nyata dibandingkan dunia yang nyata, maka kita bilang dunia maya. Tapi sekarang mulai banyak yang berargumen bahwa no, even the digital world is as real as the real world. They're just on a different substrate. Substratnya beda, tapi itu kenyataan yang termasuk dengan kenyataan yang keseluruhan.
Ya, ya. Ya, yang dulu belum bisa kita akses. Nah, sekarang kita udah bisa mulai akses dan membuat realita itu semakin besar cakupan realitanya. Tapi ya itu ya pertanyaan yang menarik yang tapi memang mungkin secara relevansi sosialnya belum terlalu terlihat. Tapi pasti saya percaya ada relevansi sosial nanti. Ya, artinya saya membayangkan misalkan orang di atas ya intensinya, kepentingannya, menggerakkan orang lain dengan menggunakan kemajuan teknologi ini, sosial media lain-lain. Jadi tadi yang ini semua bermain algoritma, seolah-olah real, ternyata rekayasa gitu ya. Lalu kemudian kita digiring untuk berpandangan bahwa ini dunia misalkan sedang menuju ke utara dan kita semua pergi ke utara. Padahal ternyata itu ya taruhlah ilusi misalkan gitu ya. Iya. Nah itu ya artinya bagaimana sebagai ya orang-orang terdidik, ya lembaga pendidikan, sebagai masyarakat. Nah saya duga dalam kacamata itu dalam kacamata tadi ya pendidikan liberal arts memang kita tetap perlu gitu ya. Jadi bahwa seluruh kecakapan teknis di kondisi yang makin lama akan makin canggih, makin spesifik, kita perlu kuasai, tetapi kita butuh hal-hal yang kurang lebih juga membatasi kita untuk tidak menggunakannya seperti potensi teknisnya gitu ya. Melihat penggunaannya dalam kacamata yang tidak mengancam kita sendiri. Nah itu butuh kesadaran dalam kacamata ini ya, menempatkan individu berpikir tentang siapa manusia di era itu, di kondisi seperti itu. Ya. Bagaimana memandang tadi, taruhlah misalkan imajiner ini kan avatar kita, tetapi menjadi diri di situ. Jadi ya. Lalu karena itu dia define dirinya dalam kacamata relasi sosialnya dengan kita. Padahal dia sesungguhnya tadi kan tidak ada. Tetapi kita harus pandang ada kan gitu ya. Ya. Ya dampak ya kalau seperti posthumanisme misalkan. Ya. Jadi bahkan ya susah juga ya. Maksudnya bahkan definisi kemanusiaan itu pun sekarang sedang dipertanyakan. I see. Biasanya kita hanya memikirkan lingkup diri dalam artian the notion of the self itu ya lingkupnya seperti ini gitu kan. Tapi sekarang dengan nosi seperti tadi avatar dan lain-lain dan identitas digital kita di dunia digital, identitas kita pun sekarang tidak lagi serta-merta fix, tapi agak-agak semakin melebar karena mencakup tadi yang identitas avatar misalkan. Apakah kita hanya akan bisa bilang bahwa misalkan identitas avatar itu palsu, itu bukan identitas kamu yang sebenarnya, ataukah mungkin sekarang kita bisa bilang bahwa identitas avatar itu pun termasuk sebagai salah satu jati diri kita, sebagai identitas yang berbeda ataupun sebagai salah satu elemen yang tadinya tanpa ada kemajuan teknologi tidak bisa direalisasikan. Jadi ada potensi dalam diri itu sendiri tapi tidak terrealisasikan. Artinya ada beberapa perkembangan belakangan ini yang di satu titik tertentu bisa dianggap mengkhawatirkan gitu ya, mengancam. Ambil contoh tindakan bunuh diri seseorang di mana di Swedia atau mana itu karena kepeduliannya pada masalah climate change. Lalu melakukan dialog dengan chatbot yang dalam kemudian dialog itu persisnya seperti apa saya tidak tahu, tapi pemberitaan media mengatakan bahwa ya berujunglah kepada misalkan approval atau dorongan untuk ya bunuh diri adalah sebuah tindakan yang dapat dia lakukan, dan dia lakukan bunuh diri. Nah itu satu contoh. Perkembangan juga baru-baru ini ya tadi misalkan saya sedang berdialog dengan Mas Andrio, tapi Mas Andrio adalah juga sebuah chatbot. Lantas sudah sampai pada tingkat perkembangan kognitif tertentu yang lalu
bisa punya emosi. Hmm. Jadi bagaimana memandang relasi kita berdua gitu ya. Ya. Dan lalu seperti antara dua orang manusia. Ya. Nah itu hal-hal yang saya kira ya hari ini kita belum membayangkan. Betul. Ya, secara teknis it can be, tetapi lalu bagaimana kita tadi maknai apa itu dalam makna yang eksistensial sifatnya, siapa manusia, apa realitas baru itu ya dalam kacamata kita sebagai manusia, apakah mereka juga manusia dalam pengertian yang baru. Ya, itu salah satu topik-topik yang paling menarik saat ini dalam filsafat philosophy of artificial intelligence, for example. Sudah muncul ya? Sudah muncul, ya. Karena memang pertanyaannya dulu kan ada Turing test. Ya. Turing test yang bisa tahun 50-an kan, Alan Turing bilang kalau misalkan kita ada sebuah kepintaran intelijen buatan yang bisa meloloskan tes ini, dalam artian kita bisa meyakinkan manusia yang sesungguhnya manusia bahwa ini adalah manusia lain, padahal kita bicara dengan artificial intelligence, berarti dia sudah lewat Turing test. Tes itu ya. Ya, Turing test itu, dan berarti apakah itu artinya dia akan mempunyai subjective experience yang sama dengan manusia atau dan lain-lainnya, berkesadaran ataupun memiliki sebuah itu masih diperdebatkan juga karena kita nggak tahu sumber kesadaran. Itu salah satu problem the philosophy of mind. Bagaimana consciousness itu kita bisa ada consciousness kan dari sebuah arrangement yang notabene biological yang material, tapi kenapa kita bisa mempunyai sebuah kesadaran seperti itu, dan apakah kesadaran itu bisa ditransfer ke hal-hal seperti complex cognitive arrangement like artificial intelligence tadi misalkan. Dan kalau misalkan itu benar ada jadi kita akan harus ketika kita secara etis memperlakukan manusia seperti tadi kan, karena punya kesadaran, karena bisa mengalami kesakitan, sensasi tertentu. Kalau misalkan artificial intelligence kita bisa seperti itu juga, berarti kita tidak bisa, apa kita etis untuk tiba-tiba mematikan, turn off that artificial intelligence gitu kan misalkan. Dan apa kita bisa juga harus melakukan tadi definisi manusia tadi kemungkinan harus dilebarkan untuk mencakup artificial intelligence. Tapi karena artificial intelligence bukan manusia, berarti mungkin kita harus mengubah definisi kemanusiaan itu sendiri. Manusia tidak lagi hanya sebuah manusia saja, tapi biological man ya saja, tapi juga harus mencakupi. Ya itu sangat menarik sih pembicaraannya. Tapi ya sulit. Tapi mungkin kita memang sedang menuju ke arah sana. Jadi ya dalam kacamata itu tadi bahwa it's not only technical aspects of development misalkan di bidang sains teknologi, tapi juga seluruh realitas eksistensial manusia dan masyarakat, dan kita sebut juga misalkan bangsa atau negara. Banyak hal di sana gitu ya. Jadi kita belum bisa tahu tadi kita menciptakan banyak bots gitu ya, yang lalu membentuk negara bots gitu ya. Dan karena itu mereka bisa kurang lebih harus diakui sebagai sebuah komunitas formal yang diakui secara hukum misalkan dan lain sebagainya gitu ya. Ya, kemungkinannya banyak sekali. Kalau misalkan betul-betul banyak sekali, dan kita belum biasa gitu. Kalau benar-benar ini sebuah revolusi yang tergantung sih siapa ahlinya yang kita dengar. Ini kemungkinan revolusi yang seperti dulu seperti dulu kita sebuah zaman internet gitu kan. Zaman internet awal kan kita belum bisa membayangkan bahwa internet itu seperti sekarang itu gitu kan. Sepertinya kita sekarang sedang diambang sebuah revolusi lagi yang sebenarnya bahkan jauh lebih transformatif dari teknologi internet. Jadi it's really hard for us to imagine right now. Dari Soka itu juga disebutkan love for humankind. Dan karena itu develop karakter sebagai intellectual basis untuk realisasi dan empower
contribute dan improve society. Jadi dan itu bisa kita masuk lewat banyak bidang tadi ya. Tapi kesadaran dan apa itu karena itu kemauan, komitmen untuk terlibat untuk memajukan masyarakat berbasis keahlian yang macam-macam itu ya ditumbuhkan dalam universitas atau pendidikan liberal arts di Soka ini itu ya. Ya. Karena Soka itu maknanya dalam bahasa Jepang, Soka itu adalah value creation, penciptaan nilai. Jadi karena itulah kenapa lulusan-lulusannya diharapkan untuk menciptakan nilai di masyarakat dengan bidang-bidang tertentu yang mereka pilih. Maka banyak lulusan-lulusan kami yang sebenarnya beraktivitas di kegiatan-kegiatan sosial banyak sebenarnya. Banyak yang ingin jadi guru. Jadi guru yang perginya ke sekolah-sekolah yang notabene sekolah-sekolah yang sangat dihindari guru-guru lain karena murid-muridnya itu sangat nakal, berat sekali ya, nakal, drugs, kekerasan dan lain-lain. Tapi ada teman saya yang dia ingin mengajarkan matematika, kegunaan dan kecintaan matematika, menumbuhkan kecintaan matematika di sekolah-sekolah seperti itu. Perjuangan dia dan lain-lain banyak sih ya, seperti itu ya. Ya, dan itu tanggung jawab kita ya, tanggung jawab lembaga pendidikan. Dan dalam hal itu kontribusi liberal arts untuk menyadarkan kita bahwa ada tanggung jawab sebagai individu, bagian dari masyarakat, menjaga kelestarian alam dan saya kira ya secara luas interdependensi ini, kan, interdependensi antara semuanya ya. Dan itu keuntungan liberal arts untuk pendidikan kita gitu ya. Jadi teman-teman banyak hal tadi saya kira Mas Andrio bisa berbagi di atas pengalaman dan wawasannya. Kita di Indonesia relatif tidak atau belum menumbuhkan model pendidikan liberal arts dalam pendidikan tinggi kita. Namun beberapa perguruan tinggi akhir-akhir ini mulai memberikan perhatian yang cukup besar. Saya melihat juga di Asia beberapa perguruan tinggi turning providing liberal arts education seperti NUS misalkan di Singapura. Dan saya kira ini suatu tantangan bagi kita karena kemajuan dalam banyak bidang kita perlukan ahli-ahli dalam bidang itu, tetapi kita juga perlukan orang-orang yang bisa mengintegrasikan atau ada interpenetrasi antar bidang yang membuat masing-masing bidang bermakna dan juga kemudian impactnya secara kolektif tidak merugikan bidang atau pihak-pihak lain gitu ya. Jadi terima kasih banyak Mas Andrio untuk kesempatan berbagi ini. Sukses untuk studinya. Terima kasih banyak. Jika berkesempatan untuk di kali lain kita berbagi lagi, saya kira senang untuk menggali lebih jauh nanti di bidangnya Mas Andrio. Kami dari Polybase mengucapkan terima kasih dan terima kasih banyak. Sukses selalu. Terima kasih.